warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Eriwati, NIM 280.310.2032. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai leverage operasional dan leverage keuangan. Baik, langsung saja simak videonya. Ada tentang leverage keuangan dan leverage operasional, di mana pasti terdapat perbedaan di antara leverage keuangan dan leverage operasional, di mana untuk leverage operasional ini bagaimana cara kita mengelola atau menggunakan dari penggunaan aset dari perusahaan tersebut. Sedangkan pada leverage keuangan, bagaimana cara kita menggunakan aset dari komposisi operasional dari perusahaan tersebut. Jadi untuk leverage keuangan ini, bagaimana dari kita mengelola atau membayarkan aset yang telah kita gunakan dari leverage operasional tersebut. Jadi untuk leverage operasional ini peralatan pada aset yang telah digunakan. Baik, di sini juga terdapat beberapa alasan mengapa leverage operasional penting digunakan bagi perusahaan. Yang pertama, untuk mengukur sensitivitas dari laba dan arus kas dari perusahaan tersebut. Untuk mengukur dari sensitivitas laba dan arus kas itu, gunanya agar mengetahui apakah dari perusahaan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, kenaikan dan penurunan itu apakah selaras dan nantinya apakah terdapat keuntungan atau malah kerugian. Jadi untuk penggunaan ini untuk mencerminkan laba yang terlalu sensitif, apakah laba tersebut baik digunakan atau pengukuran tersebut tidak baik digunakan. Kemudian di sini ada juga mengenai menghitung titik impas, di mana dalam menghitung titik impas itu perlu gunanya agar mengetahui apakah target dari perusahaan atau penjualan tersebut sudah mencapai target. Jadi gunanya untuk menetapkan harga jual yang nantinya harga jual tersebut akan berpengaruh pada volume penjualan. Kemudian di sini juga untuk mengukur risiko dari operasi bisnis. Jadi untuk mengukur risiko bisnis ini biasanya melalui pengevaluasian. Akan tetapi untuk pengukuran ini biasanya ketidakpastian dari laba rugi itu apakah sudah selaras atau tidak. Nah, biasanya ini dari cakupan tersebut proporsi atau signifikan ini dapat dilakukan untuk mengukur tingkat risiko-risiko yang terjadi. Nah, selanjutnya di sini terdapat juga efek terhadap persaingan tersebut. Jadi, efek untuk persaingan biasanya pada penjualan atau masyarakat serta perusahaan yang melakukan investasi atau penjualan. Nah, biasanya terdapat persaingan. Dapat contoh kasus dari menghitung leverage operasional, di mana dalam menghitung leverage operasional yang pertama itu untuk mengetahui cara membandingkan antara persentase laba atas perubahan penjualan tersebut. Kemudian perhitungan ini didapat dari laba operasi dan dari laba operasi tersebut nantinya akan dikurangi oleh biaya operasi tetap. Nah, rumusnya udah ada seperti pada di gambar ini. DOL sama dengan I dalam kurung P kurangi V tutup kurung dibagi dengan I buka kurung P kurangi V tutup kurung dikurangi F. Untuk keterangannya itu, Q itu adalah kuantitas yang diproduksi maupun dijual. Sedangkan P itu biaya variabel per unit, kemudian P adalah harga jual, sedangkan F sendiri adalah biaya operasi tetap. Nah, kemudian di sini ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini juga sama membandingkan. Akan tetapi
cara yang kedua ini membandingkan antara margin kontribusi dengan laba operasi. Nah, di mana antara margin kontribusi yang ada menunjukkan seberapa besar penjualan yang dapat menutup dari biaya variabel tersebut. Jadi untuk rumusnya itu pada tingkat leverage operasi margin kontribusi dibagi dengan keuntungan. Nah, atau juga dari margin kontribusi itu dibagi dengan I dikalikan dengan CM dikurangi biaya operasi tetap. Nah, untuk keterangannya ya, mungkin dari I atau C dan M tersebut kalian belum mengetahui. Nah, untuk I tersebut sama untuk kuantitas dari per unitnya, sedangkan C dan M itu margin kontribusi. Jadi, nanti terdapat perhitungan lagi dari C dan M itu dalam kurung itu harga dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian di sini terdapat contoh soal atau kasus. Nah, misalnya pada gambar di belakang ini terdapat sebuah PT Cahaya Kemilau menjual 20.000 per unit untuk produknya. Nah, dari masing-masing produk menjual harga atau harga jualnya itu sekitar 10.000 per unit. Nah, dalam memproduksinya pastikan perusahaan tersebut mencatat biaya tetap. Nah, untuk biaya tetapnya itu sekitar 2.000 dan dari biaya variabel sebesar 4.000 per unit. Nah, dengan menggunakan rumus seperti yang saya jelaskan pada awal sebelumnya, itu terdapat rumus DOL sama dengan I dalam kurung P kurangi P tutup kurung dibagi dengan Q dalam kurung P kurangi P tutup kurung dikurangi F. Nah, kan sebelumnya udah dijelaskan Q itu termasuk dengan kuantitas yang diproduksi maupun yang dijual. Kemudian P itu biaya variabel dari per unitnya. Kemudian untuk P harga jual, dan kemudian untuk F biaya operasi tetap. Nah, jadi tadi tinggal dimasukkan. Tadi kan sudah diketahui kuantitasnya itu berapa, biaya variabelnya berapa, dan harga jualnya itu juga berapa, dan sedangkan biaya operasi tetapnya. Jadi DOL itu kan tadi sudah diketahui. Jadi 20.000 dikalikan dengan 10.000 dikurangi 4.000. Nah, jika terdapat dalam kurung, jika dalam perkalian dan matematika atau pembagian diusahakan yang di dalam tutup kurung dulu yang dikerjakan, kemudian dibagi dan hasilnya ketemu 1, sehingga dari leverage operasi itu ditemukan sebesar 1 dengan hasil perhitungan dari DOL tersebut. Nah, perubahan ini sekitar 20%, kan dari perhitungan tersebut 20%, maka dari investor untuk memperkirakan perubahan laba operasionalnya itu sekitar dari 20%. Jadi hasil dari DOL-nya itu 1 dijadikan ke persen seperti itu. Nah, di sini kita masuk pada materi leverage keuangan, di mana leverage keuangan itu memiliki arti bahwa tingkat dari leverage keuangan itu digunakan untuk mengukur dari efek pada earning per share atau EPS. Nah, biasanya ini karena adanya perubahan pada laba operasi yang sebelumnya telah digunakan. Jadi untuk mengelola atau membawa beban keuangan tetap dalam struktur keuangan tersebut. Seperti itu. Jadi dari leverage keuangan ini pastinya juga terdapat risikonya. Nah, dari pengelolaan atau bagaimana mengelola leverage keuangan ini pastinya terdapat risiko. Nah, risikonya itu yang pertama untuk mengurangi akses ke lebih banyak utang. Nah, kenapa kok mengurangi akses ke lebih banyak utang? Karena kan keuangan itu dinilai dari tingkat leverage keuangannya. Untuk perubahan atau perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitasnya itu, bagaimana ekuitas itu berjalan, apakah cenderung tidak memajukan data atau memajukan dari data tersebut. Kemudian ada volatilitas dari harga saham.
Jadi untuk jumlah finansial yang meningkat dapat mengakibatkan dari perusahaan tersebut besar dalam keuntungan perusahaan. Nah, jadi nanti akibatnya itu akan berpengaruh pada harga saham. Nah, harga saham itu perusahaan akan lebih cenderung apakah dari volatilitas dari harga saham itu mengalami kenaikan atau malah penurunan. Nah, kemudian di sini terdapat kebangkrutan juga. Nah, pasti ya dalam sebuah bisnis mengalami tingkat kenaikan dan penurunan. Jadi pada leverage keuangan ini dapat diperkirakan lah apakah dari hal tersebut pastinya akan cenderung mengalami kerugian lebih banyak atau mendorong perusahaan itu ke dalam kebangkrutan. Jadi dari kebangkrutan itu pastinya kan tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Nah, untuk hal tersebut jika tidak memenuhi kewajiban hutangnya, maka akan berdampak pada perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.